Halo Sobat Sakura, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Mercedes-Benz SLK 250 Cabriolet. Mobil ini tahun 2011, tapi kita lihat dashboardnya sudah diacak-acak oleh mekanik Sakura AC Mobil. Kenapa harus dibongkar dashboard? Kita langsung saja tanya ke mekanik Sakura. Yuk! Nah ini dia, kebetulan di depan kita ada mekaniknya. Langsung saja kita tanya-tanya. Selamat pagi Mas. Nah, oh ya Mas. Ini Mas, banyak yang penasaran. Ini kenapa Mas? Mobil Mercedes sebagus ini, kenapa kok diacak-acak ini Mas? Kenapa Mas? Ayo jelaskan Mas. Ya, jadi kebetulan kemarin sore ini mobil ini datang. Terus customernya itu bilang, Mas, ini mobil kok tiba-tiba nggak dingin gitu kan. Jadi kemarin itu kita coba eksekusi langsung. Kita coba cek dengan pressure, ternyata freonnya itu kurang. Karena freon kurang, itu kan ada banyak indikasi. Bisa jadi kebocoran, bisa jadi mungkin kurang perawatan gitu kan. Nah, setelah kita cek dengan pressure, ternyata pressure-nya itu turun. Terus kita coba analisa, dan ternyata ketemu penyebabnya di evaporatornya yang bocor. Oh, jadi evaporatornya yang bocor. Betul Mas. Ya. Tapi untuk melepas evaporatornya itu nggak ada cara lain dah Mas? Kok harus bongkar dashboard itu? Serem saya lihatnya itu Mas. Iya Mas, kebetulan ini memang mobil itu evaporatornya didesain di dalam dashboard. Jadi mungkin ada beberapa tipe mobil yang evaporatornya bisa dilepas tanpa harus bongkar dashboard, dan kebetulan ini mobilnya nggak bisa, jadi tipenya harus dibongkar dashboardnya baru evapnya bisa kita keluarkan gitu. Oke, untuk Mercy SLK 250 ini tingkat kesulitannya bagaimana Mas? Kalau untuk tingkat kesulitannya sih rata-rata sama aja, cuman ini agak lebih gampang dari tipe Mercedes yang lainnya. Gitu. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Ya, lebih gampang karena di sini tuh spesialis Mercedes-Benz ya. Jadi jangan ditiru di rumah ya. Mekanik bilang gampang, itu belum tentu bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Jadi untuk kalian yang punya Mercedes-Benz jangan coba-coba dibongkar sendiri. Takutnya nanti tidak bisa mengembalikannya. Ya, begitu Mas ya? Siap, lebih gampang juga karena dia ini cabriolet Mas. Oke, cabriolet. Jadi ada lebih space yang agak longgar sih. No, ini nih, bongkar dashboardnya. Serem. Nah, untuk kalian di sana yang mempunyai Mercedes-Benz dan pencinta Mercedes-Benz, untuk pengecekan AC mobil di sini gratis Mas ya? Kalau untuk pengecekan dan analisa kita gratis Mas, tanpa biaya. Oke. Lalu kalau untuk mengerjakan unitnya itu yang berbayar. Oke, di sini sudah terbiasa bongkar dashboard ini. Jadi jangan khawatir, nanti dipasang lagi rapi seperti baru. Ya Mas ya? Siap, itu tak jelas. Ada garansinya nggak Mas? Kalau untuk garansi kita jamin 1 tahun full replace. Ya, mantap sekali. Oke Mas, tadi kan sudah didiagnosa bahwa evaporatornya yang bocor. Nah, bagaimana proses mulai bongkar sampai diturunkan sampai pemasangan kembali evaporator Mercedes-Benz SLK 250 ini? Baik Mas, jadi untuk langkah-langkahnya itu sebelum mobil kita bongkar, kita pastikan dulu, kita general check dari mulai kondisi fisik bodinya, terus kondisi interiornya, itu kita pastikan semua aman. Mungkin kalau ada memang kerusakan-kerusakan juga kita catat supaya nanti before afternya itu bisa ada perbandingannya. Nah, setelah langkah tersebut baru kita pasang cover fender. Terus juga kita scan datanya, misalkan ada trouble di engine-nya atau di panel-panelnya itu kan ada kelihatan. Nah, setelah itu aman, baru kita proses pembongkaran panel sampai pembongkaran dashboard. Terus yang terakhir itu evaporatornya kita bongkar.
alhamdulillah evaporatornya udah turun dan kita lihat kondisinya habis ini setelah kita keluarkan dari boxnya. Untuk prosesnya itu evaporatornya kita press sampai 340 psi. Nah, kebayang kan untuk ukuran pressure ban aja di bawah 40. Nah, ini sampai 340. Nah, setelah kita press itu kita coba analisa bocornya itu mana. Seperti ini kan udah kelihatan ini bocornya lumayan kenceng memang. Setelah titik bocor di evaporatornya sudah ketemu, langkah selanjutnya yaitu kita ganti evaporator dengan yang baru dan kita bersihkan blowernya, blok evaporatornya dengan cara di steam. Kenapa kok harus di steam? Karena steam itu pembersihan dengan panas, itu kita nggak hanya membersihkan komponen dari kotoran yang membandel, tapi juga bisa membunuh virus dan bakteri yang dapat menyebabkan AC mobil itu bau. Nah, fungsi dari blower adalah komponen yang berperan penting dalam penghembusan udara dingin dari bagian evaporator ke dalam kabin. Maka dari itu, kebersihannya kita perhatikan dengan betul, supaya nanti udara yang dihembuskan bisa segar dan sehat. Nah, ini dia evaporatornya yang baru. Setiap penggantian itu kita pastikan kita setting ulang, terus o-ringnya jangan lupa kita ganti yang baru juga karena yang lama udah pasti keras. Ini untuk menambah daya lumpurnya juga. Ini ekspansi juga baru kita ganti sekalian karena memang juga ada keluhan di ekspansinya kebetulan. Oh, ekspansi ini fungsinya untuk apa ini, Mas? Ini untuk menyepray freon, ini yang bikin dia dingin, Mas, sebelum masuk ke evaporator nanti. Berarti ini fungsinya penting sekali nih, Mas. Ini sangat-sangat penting fungsinya. Kita pasang bracketnya, ekspansinya masuk, baru kita kencangin. Nah, ini banyak yang tanya ini, Mas, jika evaporator bocor itu bisa ditambal atau enggak itu, Mas? Kalau evaporator bocor itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk di repair, Mas, ya. Soalnya ini juga untuk bongkar pasangnya rumit, terus juga ini kan high pressure, takutnya nanti tambalannya nggak bisa maksimal. Jadi kita sarankan untuk penggantian yang baru kalau evaporatornya bermasalah. Oke, karena faktor usia juga ya, Mas, ya? Bisa faktor usia. Ya. Terima kasih, Mas. Lanjut, Mas. Nah, ini dia proses bongkar pasangnya. Di sini kalian bisa lihat betapa rumitnya bongkar pasang dashboard Mercedes-Benz SLK 250 Cabriolet. Nah, ini kabel-kabelnya, sensor-sensornya banyak sekali. Ini harus dikerjakan oleh mekanik berpengalaman dan profesional ya, guys. Dan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun, jadi sudah terbiasa melakukan bongkar dashboard Mercedes-Benz tipe apapun. Jadi jangan khawatir jika kalian mempunyai permasalahan dengan AC mobil Mercedes-Benz sekalian, bisa langsung saja dibawa ke bengkel AC mobil Sakura AC Mobil di Jalan Soekarno-Hatta nomor 76 Kota Malang. Nah, ini dia proses
bongkar pasangnya. Oke, jadi khusus untuk mobil-mobil Eropa seperti Mercedes-Benz dan BMW, pengerjaannya dibutuhkan waktu antara 2 sampai 3 hari. Jadi tidak bisa 1 hari selesai. Seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Untuk mobil Jepang pada umumnya seperti Xenia Avanza, Innova itu bisa dikerjakan 1 hari selesai. Khusus untuk Mercedes-Benz ini bisa sampai 3 hari. Kenapa? Karena dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, harus pelan-pelan. Karena ini banyak sekali sensor-sensornya. Jangan sampai sudah terpasang dashboardnya ada yang kabel kelupaan. Nah itu sangat berbahaya, tidak disarankan. Nah ini dia, sudah selesai. Dashboardnya sudah kembali seperti semula. Ini dia mekaniknya, langsung kita tanya ke mekaniknya. Mas, gimana mas? Oh iya mas, Dashboardnya sudah selesai 100%. jamin udah selesai 100%. Ya bisa dibuktikan. Coba lihat mas. Nah ini dalamnya, interiornya tuh kita kerjakan seteliti mungkin, sedetail mungkin, karena kita apa? Pembongkarannya itu kita menggunakan alat dan kita pembongkarannya sesuai SOP gitu. Jadi kita bisa pastikan ini bisa kembali 100% seperti semula. Berarti nggak ada lecet-lecet, nggak ada luka di dashboard mas ya? Insya Allah nggak ada mas. Jadi Oke. kita jamin 100%. Kalau ada yang nggak sesuai bisa langsung bawa ke sini mas ya? Bisa, dan kita nanti coba perbaiki dan tanpa biaya. Seperti itu Sobat Sakura. Jadi kalian yang mempunyai mobil Mercedes-Benz, jangan khawatir untuk bongkar dashboard di Sakura AC Mobil, Jalan Soekarno-Hatta nomor 76 Kota Malang. Teleponnya di 081 234567 697. Saya ulangi 081 23 4567 697. Gitu Mas ya? Siap, betul. Oke, lihat Mas, coba tunjukkan Mas. Silakan diperiksa mas. Oke, siap. Wah, mantap ini. Kembali seperti baru, padahal kemarin sudah diacak-acak, sekarang disulap kembali lagi seperti baru, seperti awal datang. Setelah udah rapi gini, proses selanjutnya apa nih Mas? Untuk proses selanjutnya yaitu kita maintenance. Silakan mas. Oke, lanjut kita maintenance. Mas, maintenance itu apa itu Mas? Jadi ini maintenance itu prosedur terakhir setelah kita bongkar dashboard karena kemarin evaporatornya habis diganti kan. Jadi maintenance itu di sini meliputi pengisian freon, pengisian oli kompresor, dan juga vakum instalasi AC. Yaitu nanti setelah proses pengerjaan dashboard sudah selesai, terus juga ini kita sambung instalasinya dengan baik, kita nanti akan menyambungkan coupler ke posisi high dan low. Terus kita setting freonnya, terus olinya juga kita setting di alat ini, yang tentunya ini otomatis sesuai speknya. Ini kebetulan
Untuk pengisian freonnya itu ada di datanya 550 gram ya. Ini nanti kita setting sesuai yang ada di datanya itu 550 gram. Jadi nanti sebelum proses pengisian freon itu nanti alatnya udah langsung otomatis ngevakum. Jadi di proses vakum itu nanti uap air, terus kotoran juga sisa-sisa udara itu nanti dia keluar, sehingga apa? Nanti yang diisikan itu freon murni tanpa ada campurannya. Tuh. Dan juga nanti sebelum pengisian freon itu juga olinya kita masukkan sesuai speknya. Jadi di kompresor itu juga ada olinya, Mas. Tuh, jadi nggak hanya mesin aja, AC juga ada olinya. Dan setiap penggantiannya untuk perawatan itu minimal per 20.000 km. Itu harus dicek olinya, diganti olinya, dan juga itu bisa dilakukan di bengkel Sakura AC. Tuh. Sakura AC mobil Malang memang hebat. Jadi ini pertama kali datang, freonnya habis Mas ya? Jadi ini freonnya habis, Mas, dengan keluhan AC-nya panas. Setelah kita cek itu sesuai yang tadi itu, memang evaporatornya kan bocor. Jadi untuk prosesnya itu kita akan sedot, tinggal berapa sisa-sisa freonnya itu kan. Jadi ini alat ini canggih, Mas, bisa mengetahui kondisi freon yang ada di mobil itu sebenarnya tinggal berapa sih, gitu. Kurang dari speknya atau pas dengan speknya itu alat ini bisa tahu. Gitu. Jadi nanti kita isikan sesuai speknya. Jadi jangan khawatir, Mas. Ini nanti sudah standar lagi habis di maintenance ini. Jadi penyebab AC mobil tidak dingin pada mobil Mercedes-Benz SLK 250 ini karena ada kebocoran di evaporator dan yang menyebabkan freonnya habis gitu Mas ya? Betul, Mas. Oke. Selain ada kebocoran, AC mobil tidak dingin itu penyebabnya apa aja, Mas? Jadi ada banyak faktor sih, Mas. Kalau untuk kondisi AC tidak dingin itu 75% itu biasanya terjadi kebocoran. Terus sisanya itu yang 25% itu karena elektrikalnya. Bisa jadi harness clutch-nya, relay, atau mungkin arusnya dia yang nggak mau support gitu. Dan juga dia kurang perawatan, Mas. Oke, jadi sarannya Mas mekanik, Mas namanya siapa Mas? Saya Mas Muklis. Jadi sarannya Mas Muklis untuk perawatan AC mobil supaya awet itu berapa bulan sekali atau Jadi, tahun sekali? Oh ya, jadi untuk perawatan AC itu sebetulnya di Sakura AC itu menyarankan untuk perawatan rutin setiap 20.000 km. Itu meliputi maintenance AC aja. Cuman nanti setelah di maintenance itu kita ada free pengecekan AC reguler. Itu dilakukan setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun. Itu gratis tanpa biaya, Mas. Jadi nanti mobilnya itu kita pelihara di sini untuk AC-nya. Jadi jangan khawatir. Setiap 3 bulan sekali, berarti 1 tahun 4 kali pengecekan gratis gitu Mas? Siap, betul. Oke, mantap sekali ini pelayanannya Sakura AC Mobil. Nah, Sakura AC Mobil ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 76 Kota Malang. Saya ulangi sekali lagi nomor teleponnya 081 2345 67 697. Baik, teman-teman, ini proses pengisiannya sudah selesai dan ini yang canggih di sini juga ada printout-nya. Jadi di sini before after-nya setelah pengisian itu kelihatan dan juga pasti tercatat ada datanya semuanya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Di sini kok freonnya kok nggak diisi? Oh, nggak bisa. Soalnya di sini ada datanya. Freonnya juga udah tertera sesuai speknya. Jadi kita nggak bisa bohong, teman-teman. Tuh yang jelas di sini jujur ya. Jadi tanpa ada rekayasa. Jadi isi freonnya itu harus sesuai standarnya mobil Mercedes Mas ya? Betul, Mas. Nah, kalau kelebihan juga nggak boleh? Nggak boleh, nanti akan berdampak pada sistem pendinginannya. Nanti bakal bermasalah yang jelas. Jadi untuk teman-teman di luaran sana yang tiap AC mobilnya tidak dingin, minta diisi freon, berarti itu salah Mas ya? Penyebab tidak dingin AC itu banyak. Jadi kalau untuk
diisi freon aja itu sebenarnya kurang tepat, Mas. Jadi kita pasti cek dulu sebelum kita tanganin mobilnya. Oke, pengecekannya bayar berapa di sini, Mas? Kalau di sini tanpa biaya untuk pengecekan dan konsultasi. Tuh. Untuk pengecekan dan konsultasi gratis. 0 rupiah, Mas. Siap, mantap sekali. Ya. Jadi setelah proses pengisiannya selesai, kita pasang segelnya, garansi 1 tahun. Ini sudah selesai, Mas? Oh, masih belum, Mas. Jadi Masih belum. setelah proses pengisian freon itu harus kita cek suhunya. Nanti kita pastikan pasti dingin gitu kan ya. Silakan ikut saya. Oke, kita cek suhu AC mobil Mercedes-Benz SLK 250 setelah diganti evaporatornya. Nah, ini dia. Nah, ini Mas suhunya. Ini posisi dibuka ya. Ini 6 derajat. Apalagi nanti kalau sudah ditutup, pasti bakalan lebih dingin lagi. 6 derajat. Iya, Bener-bener dingin, Paul. Ini dibuka loh ini ya, teman-teman ya. Nah, coba lihat ya. Nah, ini loh. Dibuka kan? Posisi dibuka dinginnya 6 derajat. Oh, bahkan 57. 5 derajat, 7. Oke. Nah, Nih, habis ini kita bakal tutup, Mas. Terus kita lanjut untuk pengecekan instrumen clusternya. Siapa tahu nanti ada yang miss, kita bisa kerjakan. Jadi, di tangan konsumen itu mobilnya sudah tanpa miss. oh berarti ini nanti kita coba jalan berarti, Mas ya? Betul, nanti Oke. soalnya untuk pengecekan bunyi-bunyi di dashboard atau yang lain. Oke. Nanti kita coba jalan untuk pengecekan di dashboardnya itu ada bunyi-bunyi atau enggak. Soalnya banyak customer itu meragukan ini kalau dibongkar pasang biasanya ada suara geter-geter apa enggak ini, Mas? Kita jamin enggak ada. Kita kembalikan seperti semula, seperti baru. Oke? Betul, Mas. Tuh, nah ini. Memang sudah berapa derajat nih, Mas? Ini sementara masih 5. 5,2. Ini bisa turun lagi nih. Kemungkinan masih bisa turun lagi. Nah, teman-teman, ini mobilnya sudah selesai. Dan untuk memastikan kondisinya baik, nanti kita akan coba tes jalan supaya nanti dashboardnya aman, nggak ada bunyi-bunyi yang noise. Terus juga nanti kita akan cek instrumennya selagi kita jalan. Yuk, mari ikuti. Nah, ini kita coba sambil jalan di jalan raya. Ini jalannya agak banyak polisi tidurnya. Jadi kita nyari jalan yang mungkin agak kurang rata untuk ngetes apa ada suara-suara yang getar-getar di dashboardnya atau enggak. Ini kita tes. Nah, ini sambil jalan. Nah, ini untuk pengetesan setirnya juga, ini kan miring. Oh, miring. Ya, ini nanti kita akan coba bereskan. Fungsi untuk pengecekan di jalan ini ya seperti ini. Oke, berarti ini nanti setelah nyampe bengkel kita perbaiki. Betul. Oke, ya. Nanti satu PR-nya cuman ini. Sementara ini PR-nya setirnya kurang lurus. Ya. Oke, nah ini polisi tidur depan ini, dedek. Aman, Mas ya? Oh, aman. Oke, berarti cuman setirnya aja. Habis ini kita akan segera bereskan, Oke, ya. terus kita serah terima ke customer. Ya. Nah, depan tadi nanti juga ada polisi tidur. Kita cek yang kedua kalinya. Nah, ini depan ini ada polisi tidur. Kita coba ada suara getek-getek apa enggak. Tuh, 2, 3. Aman, bersih. Dashboardnya nggak ada bunyi-bunyi. Aman, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini dari luar ya, kelihatan ya rapi ya. Nggak ada noda-noda, nggak ada percak-percak, nggak ada luka, nggak ada boncel-boncel. Aman, jadi bongkar dashboardnya rapi, kembali seperti baru. Nah, ini kita lihat ya. Kita sunroofnya dibuka ya. Ini kita lihat suhunya berapa.
Nah, ini suhunya 4,7 derajat Celcius loh di dalam mobil. Nggak kebayang ini dinginnya seperti apa ini Mas. 4,7 derajat Celcius. Padahal ini sunroofnya kita buka ya. Loh, kita sekarang lagi nyoba mobil di dalam perumahan. Dinginnya 4 derajat Celcius. Oh, 4,7 derajat Celcius. Coba. Jadi ini aman ya Mas ya, dashboardnya ya, nggak ada kretek-kretek ya Mas ya. Dashboardnya aman. Ya tinggal PR-nya ini di posisi setirnya. Nanti kita bakal lurusin. Saya agak miring ke kiri sedikit. Oke, sip. Ini kita coba belok di bundaran, kita coba belok. Nah, aman, smooth, nggak ada suara-suara. Oke Mas ya, kita kembali ke bengkel Mas ya. Siap. Oke, alhamdulillah selesai sudah pengerjaan ganti evaporator dengan bongkar dashboard mobil Mercedes-Benz SLK 250 dengan suhu akhir mencapai 4,5 derajat Celcius. Ini sudah selesai, tinggal nunggu serah terima dengan ownernya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian mendapatkan informasi dan notifikasi tentang update terbaru video dari kami. Jangan lupa like dan share jika video ini ada manfaatnya. Sakura AC Mobil, Touch of Technology.